Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Aisyah dengan NPM 20191500901. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian, yaitu seminar proposal mengenai analisis dampak kenaikan harga minyak terhadap kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat RT 01 RW 01. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang seminar proposal saya, yaitu Indonesia adalah penghasil CPO crude palm oil terbanyak di dunia. Berdasarkan data dari indeksmundi.com dan pada tahun lalu produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton. Dan menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau yang disebut biasa dengan GAPKI, angkanya lebih besar lagi. Tahun 2021 produksi CPO Indonesia menembus 46,8 juta ton. Produksi minyak sawit sebesar itu dihasilkan dari perkebunan yang luasnya mencapai 15,1 juta hektar atau jangka estimasinya. Dan peningkatan produksi minyak goreng sawit harus dilakukan karena permintaan dari masyarakat yang naik tersebut. Faktor ketersediaan dan kebutuhan juga menjadi kunci penentu harga minyak goreng. Ketika demand meningkat namun tidak disertai dengan peningkatan supply, tentu saja akan menyebabkan ketidakseimbangan dan akhirnya berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Lalu, hal tersebut harus terus diupayakan oleh para pemangku terkait, yakni pemerintah, agar harga minyak goreng sawit menjadi stabil kembali. Dengan demikian, pemerintah diharapkan mengambil solusi yang tepat untuk masalah yang terjadi saat ini, agar stabilitas perekonomian tetap terjaga dengan baik, bahkan mungkin perekonomian Indonesia menjadi berkembang. Lalu, berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dengan memberi judul Penelitian Analisis Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap Kelangsungan Kegiatan Ekonomi Masyarakat RT 01 RW 01. Selanjutnya, dari latar belakang ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng sawit di Indonesia pada tahun ini? Lalu yang kedua, di mana saja provinsi yang menghasilkan minyak goreng sawit terbanyak di Indonesia? Lalu yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng sawit? Lalu yang keempat, mengapa masyarakat RT 01 atau RW 01 tidak menerima dengan kenaikan harga minyak goreng tersebut? Dan yang kelima, siapa yang paling terkena dampaknya ketika harga minyak goreng naik? Lalu yang terakhir, kapan perkiraan harga minyak goreng sawit tersebut akan normal kembali? Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang menjadi batasan masalah yaitu kenaikan harga minyak goreng yang akan berdampak pada kelangsungan perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian masyarakat RT 01 RW 001. Lalu berikutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya dampak terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat RT 01 RW 01 atas kenaikan harga minyak goreng. Lalu selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kenaikan harga minyak goreng nantinya akan mengalami perubahan dan juga dampak yang akan terjadi terhadap keberlangsungan ekonomi mereka di masa yang akan datang jika minyak goreng mengalami kenaikan harga kembali. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pihak yang terkait, yaitu pemerintah. Jika harga minyak terus naik, maka keberlangsungan ekonomi masyarakat juga akan terkena dampaknya. Lalu yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada landasan teori mengenai kelangsungan kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Menurut sastra Dipora, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Di sini, sastra Dipora lebih menegaskan pada persoalan rumah tangga dan fokus pada masalah pendapatan. Dalam konteks ini, tampak bahwa pendapatan menjadi bagian sentral dari peristilahan ekonomi. Marshall berpendapat juga bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Ilmu ekonomi membahas bagian kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapat dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapat itu. Lalu, Ruenes mendefinisikan juga bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menghadapi kebutuhannya dengan sasaran yang terbatas yang mempunyai berbagai macam fungsi. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan suatu usaha seseorang, keluarga, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh pendapatan dengan alat pemenuhan berupa barang dan jasa sehingga dapat hidup sejahtera di kegiatan sehari-harinya. Bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut Sadono Sukirno, dalam kegiatan ekonomi, hal yang terpenting dan paling utama adalah proses produksi. Tanpa adanya produksi, barang atau jasa, maka tidak akan ada kegiatan distribusi, dan tidak ada yang dipasarkan untuk masyarakat atau yang disebut sebagai konsumsi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila kegiatan ekonomi tidak dilakukan oleh masyarakat, maka kehidupan yang saat ini sedang berjalan tidak akan berproses dan tidak akan berkembang. Dan sumber daya alam yang tersedia di dunia ini pun tidak akan terpakai sama sekali karena tidak ada proses produksi ataupun kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Faktor yang pertama yaitu sumber daya manusia. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yaitu sumber daya manusia. Sebab manusia merupakan pelaku ekonomi yang berperan dalam menciptakan kegiatan ekonomi itu sendiri, serta melakukan pembangunan di dalam kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ada sumber daya alam. Selain sumber daya manusia, sumber daya alam juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Karena suatu kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik apabila tersedia sumber daya alam yang memadai seperti udara, mineral, tumbuhan, tanah, hewan, air, dan lain sebagainya. SDA ini menjadi bahan dasar untuk semua bentuk produksi. Lalu selanjutnya yang ketiga ada sumber daya modal, yaitu modal merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal ini bisa berupa peralatan, perlengkapan, uang, dan lain sebagainya. Tentunya ada tidaknya modal ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu upaya mendapatkan sumber daya modal yaitu melakukan pembentukan dan pengembangan investasi. Lalu selanjutnya yang keempat ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Karena dengan bantuan hal ini, maka semua proses produksi bisa dilaksanakan dengan lebih cepat serta memberikan kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, perkembangan teknologi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, selain dari faktor-faktor produksi, ada juga manfaat kegiatan ekonomi. Yaitu kegiatan ekonomi memiliki banyak manfaat. Manfaat dari kegiatan ekonomi antara lain kebutuhan masyarakat terpenuhi, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, munculnya jenis usaha baru. Begitulah manfaat dari kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya ada indikator kelangsungan kegiatan ekonomi. Untuk mengukur kegiatan ekonomi dapat menggunakan indikator yang ada, yaitu yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB, dianggap sebagai indikator utama kinerja ekonomi makro.
PDB nominal menunjukkan sejumlah hal yang dialami sebuah negara. Meski begitu, PDB bukan ukuran ekonomi yang sempurna. Pada PDB misalnya tidak mencakup transaksi non-pasar seperti transaksi ekonomi bawah tanah atau underground economy dan transaksi barter. Lalu yang selanjutnya ada inflasi. Inflasi sering digunakan oleh analis keuangan untuk mengetahui kondisi ekonomi di sebuah negara. Dan selanjutnya yang ketiga ada suku bunga kebijakan. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan moneter dan memberikan kontrol yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, Bank Sentral menentukan suku bunga kebijakan. Tingkat selanjutnya ada tingkat pengangguran terbuka. Data pengangguran, khususnya terbuka, juga bertindak sebagai salah satu faktor untuk mengukur sentimen investor. Data pengangguran terbuka juga digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen dalam sebuah negara. Sentimen investor umumnya berkorelasi dengan jumlah pekerjaan yang ditambahkan selama periode tertentu. Lalu yang selanjutnya ada cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan indikator moneter sangat penting yang menunjukkan kuat Dan selanjutnya yang kelima ada cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan indikator moneter sangat penting yang menunjuk. Selanjutnya yang kelima ada cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan indikator moneter sangat penting yang menunjukkan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. Selain itu, cadangan devisa dalam jumlah yang cukup merupakan salah satu jaminan tercapainya stabilitas moneter dan perekonomian makro sebuah negara. Pendapat tersebut disampaikan oleh Tambunan pada tahun 2001. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, ada nilai tukar. Nilai tukar adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lain. Untuk negara dengan perekonomian terbuka, nilai tukar adalah variabel ekonomi penting. Pergerakan dalam nilai tukar mempengaruhi keputusan individu, bisnis, dan pemerintah dalam menentukan kegiatan ekonominya. Berdasarkan data di atas yang sudah saya jelaskan tersebut tentang indikator kegiatan ekonomi, saya akan menggunakan indikator kegiatan ekonomi yaitu inflasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran juga ketidakstabilan nilai tukar mata uang di kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu setelah ada indikator tersebut, di sini juga ada metode pengukuran kegiatan ekonomi. Pengukuran kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui indikator. Metode pengukuran secara rinci dapat dijelaskan pada bagian yang saya akan jelaskan selanjutnya. Pengukuran dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama ada National Income Account atau menghitung jumlah produk atau pendapatan nasional yang dihasilkan suatu negara. Lalu selanjutnya yang kedua ada Input-Output Account, menghitung jumlah pembelian atau input dan penjualan atau output setiap sektor ekonomi. Lalu yang ketiga ada Balance of Payment Account, menghitung semua penerimaan dan pengeluaran suatu negara dengan negara-negara lain melalui ekspor, impor, aliran, atau arus dana. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada Flow of Funds Account, yaitu menghitung arus transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor dalam kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya ada National Balance Sheet atau Capital Account, yaitu menghitung kekayaan atau aktiva dan utang atau pasifa semua unit kesatuan ekonomi atau sektor-sektor ekonomi. Dan yang selanjutnya, selain dari pengertian mengenai kelangsungan kegiatan ekonomi, di sini juga ada pengertian mengenai harga minyak goreng. Lalu yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian dari minyak goreng itu sendiri. Pengertian minyak goreng atau biasanya disebut dengan minyak masakan adalah minyak atau lemak yang berasal dari pemurnian bagian tumbuhan, hewan atau dibuat secara sintetik yang dimurnikan dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak masakan umumnya berbentuk cair dalam suhu kamar.
Minyak masakan kebanyakan diperoleh dari tumbuhan seperti kelapa, serelia, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan canola. Karena minyak goreng tersebut digunakan untuk berbagai jenis masakan, maka dapat disimpulkan bahwa minyak goreng adalah minyak masakan untuk digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan masak-memasak di rumah tangga maupun di industri besar ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan minyak goreng itu sendiri. Yang pertama yaitu ada oksigen dan ikatan rangkap, di mana semakin banyak ikatan rangkap dan oksigen yang terkandung, maka minyak akan semakin cepat teroksidasi. Lalu yang kedua ada suhu, yang ketiga ada cahaya dan ion logam, dan yang keempat ada antioksidan. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan minyak goreng, saya akan menjelaskan manfaat minyak goreng itu sendiri bagi tubuh manusia. Yang pertama, manfaat minyak goreng yaitu menunjang jantung dan kesehatan pembuluh darah. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengurangi gejala artritis. Yang keempat, baik untuk kesehatan kulit. Yang kelima, mencegah osteoporosis. Dan yang keenam, menurunkan berat badan. Lalu setelah ada landasan teori, di sini saya akan menentukan kerangka berpikir dari seminar proposal saya, yaitu kelangsungan kegiatan ekonomi merupakan inti dari permasalahan dalam penelitian ini, di mana kelangsungan kegiatan ekonomi ini menjadi variabel Y, yaitu kelangsungan ekonomi masyarakat merupakan salah satu unsur penting untuk kehidupan yang akan berlanjut ke depannya. Maka saya di sini menentukan di mana kelangsungan kegiatan ekonomi ini menjadi variabel Y. Sedangkan untuk variabel X-nya yaitu mengenai kenaikan harga minyak goreng, di mana kelangsungan kegiatan ekonomi ini akan menjadi dampak dari kenaikan harga minyak pada saat ini. Karena kenaikan harga minyak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sangat merugikan dan membuat masyarakat sangat kesulitan untuk memperoleh minyak goreng tersebut. Apalagi pada saat ini ketika harga minyak goreng naik, minyak goreng pun menjadi langka. Hubungan atau pengaruh kedua variabel ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang bersifat positif, di mana hubungan variabelnya itu, variabel X-nya adalah kenaikan harga minyak goreng, dan variabel Y-nya adalah kelangsungan kegiatan ekonomi. Seperti itu. Kesimpulannya, karena jika harga minyak goreng murah, maka kelangsungan ekonomi akan stabil, begitupun sebaliknya. Lalu, setelah menjelaskan landasan teori dan kerangka berpikir, saya akan lanjut menjelaskan mengenai metode penelitian yang saya buat. Yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian. Saya membuat seminar proposal ini dengan melakukan penelitian selama kurang lebih 5 bulan, yaitu dari bulan Januari 2023 hingga Mei 2023. Lalu tempat penelitian yang saya untuk meneliti mengenai seminar proposal ini adalah sesuai dengan judul yang saya buat, yaitu di lingkungan masyarakat RT 01 RW 01. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari metode penelitian kualitatif menurut Bapak Sugiono pada tahun 2019. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Jadi di sini saya menggunakan kualitatif deskriptif. Penjelasan mengenai penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian yang saya buat dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai dampak yang terjadi pada kelangsungan perekonomian yang ada di lingkungan RT 001 RW 01 tentang kenaikan harga minyak goreng secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di saat harga minyak naik. Selanjutnya, yang ketiga ada populasi dan sampel. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai populasinya terlebih dahulu. Populasi penelitian yang saya buat dalam penelitian ini adalah masyarakat RT 001 RW 001 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Selanjutnya, sampel penelitian yang saya buat di dalam penelitian ini ialah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yang saya buat adalah purposive sampling. Untuk pengertian purposive sampling sendiri, purposive sampling adalah teknik untuk menentukan kriteria mengenai responden mana saja yang dapat dipilih sebagai sampel. Dan untuk mendapat data responden yang dapat dipilih sebagai sampel ialah masyarakat yang memiliki peran secara aktif di dalam lingkungan masyarakat RT 001 RW 001. Dan dari keterangan sebelumnya, maka yang diambil menjadi sampel untuk penelitian yang saya buat ini ialah ketua RT, anggota PKK, ketua PKK, dan dari anggota Karang Taruna. Mungkin ada beberapa sedikit masyarakat yang nantinya akan saya tanyakan. Selanjutnya, yang keempat adalah metode pengumpulan data. Di sini, dalam penelitian yang saya buat, metode pengumpulan data adalah dengan cara wawancara. Karena menurut saya, untuk metode pengumpulan itu sendiri lebih mudah dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara, karena dalam pengertian wawancara itu sendiri adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini saya akan menanyakan mengenai apa yang dirasakan oleh para sampel yang saya tanyakan tersebut mengenai kenaikan harga minyak goreng. Jadi apa respon mereka terhadap dampak tersebut, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima ada instrumen penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen penelitian terlebih dahulu. Menurut Bapak Sugiono, pada tahun 2018, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Data yang dikumpulkan harus valid agar dapat menunjang keberhasilan penelitian. Karena berdasarkan teknik pengumpulan data yang tadi saya jelaskan, maka instrumen penelitian ini menggunakan kisi-kisi panduan wawancara, di mana kisi-kisi panduan wawancara tersebut sudah saya cantumkan di dalam seminar proposal yang saya buat. Dan selanjutnya, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data dari seminar proposal saya, di mana penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Sugiono, pada tahun 2018, mengenai analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari nantinya,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dimana di sini langkah-langkah yang dikemukakan oleh Bapak Sugiono itu sendiri, yang pertama ada pengumpulan data, lalu reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan, dan yang terakhir yang akan saya jelaskan ialah berdasarkan keterangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan melalui metode wawancara. Jadi dari langkah-langkah yang tadi saya jelaskan yang ada 4 itu, langkah keempat tersebut datanya dianalisis agar menjadi data yang valid, seperti itu. Sekian presentasi seminar proposal yang sudah saya jelaskan, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada kata-kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.